kalau misalnya di Kristen itu, kalau banyak yang bilang oknum-oknum itu punya gereja itu biasanya menguntungkan, bisnis yang menguntungkan punya gereja, karena itu benernya kan nggak salah kan? Benar. Buat Ya. pajak, tax planning. Oh. Iya, terus Itu- habis itu itu punya udah pasti. ada Gua persembahan, udah tahu ada real perpuluhan. Orang Uh-uh. perpuluhan tuh bisa kan 10%. Aku nggak tahu hukumnya ya, tapi kayaknya 10% dari penghasilan, setauku. Oke. Terus itu kan lumayan banyak kan? Ya. Kalau misalnya Laundering, semakin banyak laundering. jemaat di sana, makanya semakin kaya kayak gitu Ya. loh. Nah, ini kan maksudnya bukan pembodohan publik juga. Maksudnya ini market orang-orang yang ya mau cari Tuhan ya ke gereja pasti. Ya. Paham nggak maksudku? Betul, Beda sama paham. yang kalian cerita itu kan Ya. lebih ke arah ke Paham. jual sertifikat Kalau surga. Itu ya kan tadi langsung, langsung ya, yang kayak kayak- ekstrim, Ya. kayak nggak make sense itu loh. Kalau misalnya ini kan masih make sense. Betul. Gitu. Kalau misalnya di Islam tuh apakah juga ada yang kayak gini? Ada pengelolaan zakat misalnya. Ya. Lagi rame kan kalau nggak salah yang tentang korupsi itu. Ya, kemarin ketika ada satu lembaga seperti itu. Jadi gini ceritanya, kalau di dalam Islam itu Kok kan jadi nggak berani ceplos-ceplos sekarang? aku langsung ngomong tuh. Tapi ya lembaga lah itu. Nah, jadi kan di dalam Islam aku udah kasih tahu zakat itu dibagi ke 8 golongan. Nah, 8 golongan tuh salah satunya namanya amil. Amil itu adalah yang narikin zakat itu tadi. Nah, maka kemudian mereka berkeyakinan bahwa saya kalau misalnya aku dapat 100 juta misalnya, aku bisa dapat kalau aku dapat 8 juta, maka aku bisa dapat 1 juta untuk aku sebagai orang yang ngelola itu. 1 dari 8 1/8. Lumayan. Dia nggak kerja apa-apa tapi lumayan. narikin zakat. Betul. Kerja Itu dong. kerjaannya. Kerjaannya narikin zakat. Cuma narikin zakat. Iya, kan kerjaannya narikin zakat bagi kepada yang berhak dan segala macam. Nah, menurutku itu memang ranahnya akhirnya etika. Karena problematikanya kenapa orang ngamuk-ngamuk ketika sama lembaga yang satu ini, ya kita sebut saja namanya lembaga ACT kemarin kan ya, salah satunya. Nah, itu karena gaji direkturnya bisa jadi berpuluh-puluh juta. Maka orang jadi mikir, gue sebenarnya bayar zakat gue ini untuk membiayai lu atau membiayain orang-orang yang harusnya aku biayain. Nah, makanya orang-orang akhirnya nyari sesuatu yang lebih trusty kan, lebih kepada dipercaya. Nah, itu yang maksudku ada di mana-mana. Karena bagaimanapun juga ya menurutku ya, manusia tuh pintar loh. Dia kan mencari segala macam cara untuk bisa menguntungkan diri dia. Apakah itu pakai agama, apakah itu pakai misalnya keluarga, misalnya pakai pamannya gitu kan ya, atau pakai apapun gitu maksudnya. Tapi dia akan gunakan itu seolah-olah benar padahal salah. Tapi benar. Ketika dia pakai agama itu seolah-olah dia akan lebih mudah dan lebih terlihat dalam Lebih tanda mudah, kutip Islami. menggampangkan semuanya. Contoh nih kayak gini. Oke, let's say case-nya gua adalah kontraktor dan arsitek yang nge-pitch ke orang buat bikin masjid. Oke. Ya kan? Anggaplah biasa kalau gua pegang project tuh 10-15% lah total fee gitu misalnya. Tapi karena ini masjid, karena I spare no expense dan lain-lain gitu misalnya. Bikinlah, tapi dia ambil 50% gitu marginnya. Satu dia nggak ngomong, satu disembunyiin, satu dia jujur sama kliennya. Yeah. Salah atau benar dan gimana cara itu, kalau itu kayak gimana? Nah, kalau itu balik lagi ethics. Nah, ethics lagi berarti ethics semuanya. lagi, hampir semuanya ethics. Contoh kayak gini misalnya. Tadi Raymond seorang arsitek misalnya. Ngambil berapa misalnya dari ketika aku pengen bro, aku mau bikin masjid dong misalnya. Lu ngambil berapa misalnya? Iya, ethicsnya misalnya kayak gini. Misalnya Farhan ini orang kaya banget nih. Oke. Udah saatnya bikin masjid. Ini biar ada rumah. Luar biasa di surga. Tenang, kalau sama gue biasa budgetnya nggak terlalu mahal kok. Terus Farhan bilang, spare no expense, 100 miliar. Oke. Ya kan? Udah agree, udah approve, jadilah masjidnya, tapi ternyata yang dipakai budgetnya cuma 50 M. 50-nya dia beli pribadi. Oke. Bentar atau nggak salah. Nah, kalau itu balik lagi ya. Kalau itu termasuk kesepakatan dan Farhan sudah oke, itu oke. Benar kan? Yang penting berkesepakatan dalam Yang penting berjual. berkesepakatan. Berarti semua tuh bermuara ke satu, cara jualannya. Benar, ethics. Nggak ada boundaries produk, nggak ada boundaries apa. Kalau yang penting jangan nipu. Nggak, oke. Kalau di luar tuh pernah ada, gue inget banget, figurin Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tapi satu dibikin pakai superhero apa, satu dibikin rasa apa. Ya? Masalahnya Nabi Muhammad juga ada figurin-figurin kayak gitu, dijual. Nah itu bisa masuk penistaan nggak? Kayak itu penistaan. Karena diinin kan, di tanda kutip dijelekin. Gitu. Iya betul, itu penistaan. Kalau bagi dalam Islam itu penistaan jelas. Oke, kalau itu penistaan. Kalau di sana kita nggak tahu ya, karena mungkin agama kan punya batasan sendiri-sendiri ya. Tapi kalau di dalam Islam itu penistaan. Tapi kalau figurinnya ya sesuai dengan gambarannya gitu, tapi dijual gitu. Nggak boleh tetap, karena Nabi Muhammad tidak boleh digambarkan apalagi dibentuk.
Oke. Gak ada yang tahu mukanya Nabi Muhammad. Nggak boleh. Jadi di dalam Islam menggambarkan Nabi Muhammad dalam bentuk gambar itu nggak boleh 2D atau 3D. Tapi ada yang menggambarkan. Tujuannya banyak untuk mocking. Ini contoh misalnya kayak Jelan Posten itu pernah terjadi juga di situ. Terus Perancis juga pernah membuat, aku lupa. Aku lupa lagi di mana. Tapi di dalam Islam itu consider sebagai penistaan sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada cacat di produk ataupun tidak ada penipuan di produk misalnya, lalu kemudian dia mau untuk jual lebih mahal, kayak kasusnya misalnya yang kemarin lu bahas kan tentang etika itu, lu bahas apa tuh yang teorinya tentang aku lupa ketika ini Raymond bahas tentang Dr. Richard. Ya, itu tentang masalah apa PR ya? Tentang masalah PR atau masalah belum. Kalau itu ethical marketing. Ethical marketing. Nah, ethical marketing tuh problemnya di situ. Kalau ada orang merasa overprice misalnya, kalau ada orang merasa bahwa ini adalah overclaim sehingga dia membayar harga yang lebih mahal harusnya dia bayar. Nah, ini problemnya adalah pada ethics tadi itu, bukan pada hukum. Karena secara hukum dia bisa aja kayak Apple berhasil untuk membranding bahwasanya memang produknya segitu gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya kayak kasusnya Dr. Richard kan orang merasa itu kan overclaim. Sehingga mereka merasa ini overprice. Ketika mereka merasa overprice berarti mereka merasa tertipu kan gitu kan ya. Benar. Nah, berarti itu baru hukumnya cuma sampai sana doang. Iya, Persepsi nggak sih? persepsi. Iya. Berarti nggak ada. Berarti nggak. Iya. Nah, balik lagi. Gue juga udah sampai berapa kali Nih. kayak apa agama, Al-Quran dan lain-lain. Berarti memang berdasarkan budaya. berdasarkan budaya. Berdasarkan gitu. anggapan budaya. Karena gini, budaya. agama memang memberikan aturan yang jelas pada beberapa hal ketika dalam bisnis, tapi tidak bisa melebihi itu. Karena kalau diatur lebih daripada itu juga problematis. Atau gini akhirnya. ya, aturan nafkah deh. Aturan nafkah. Aturan mencari nafkah. Oke. Aturan mencari nafkah ada. Asal jangan yang haram. Udah, yang penting itu. Asal jangan yang ada haram, itu aja. Mengenai kemudian how to-nya, contoh kayak gini misalnya. Feren jual satu produk, Feren bisa contoh kayak di marketplace. Marketplace banyak tuh. Ada yang jual harganya aslinya 10.000, tiba-tiba dijual 100.000. Karena orang tuh kelangkaan informasi tuh. Tapi pertanyaannya, Feren secara hukum boleh nggak ketika menjual produk 10.000 dengan harga 100.000? Boleh dong. Boleh banget. Kenapa? Bagus Karena lah. orang sudah milih dan orang bisa milih dan orang ridho dia bayar, akhirnya jadi boleh kan itu kan. Tapi secara etis itu bisa bermasalah. Tapi itu kan persepsinya Ustadz. Benar, persepsi. Benar, itu benar, itu benar banget. Berani dia. Itu benar, itu persepsi. Enggak apa-apa, itu benar banget. Nah, pertanyaanku yang kedua adalah ethics sama hukum itu lebih berat mana? Ethics ini etika kan, moral. Iya, etika moral sama hukum lebih berat mana? Etika. Betul. Kenapa? Karena mungkin nanti dihujat netizen kan. Iya, sanksi sosial. Sanksi sosial. Itu Sanksi lebih sosial. parah kadang-kadang dari sanksi bersifat legal. Kalau aku secara pribadi ya, sanksi bersifat legal itu gampang. Tapi sanksi yang bersifat sosial itu yang benar-benar sulit untuk dihilangkan. Itu bener sih. Mm-mm. Berarti ya harus nyesuaiin market ya. Iya. Warga Indonesia sukanya. Tapi ada nggak kayak hukum syariahnya? Mm-mm. Kalau misalnya sekarang udah nggak ada ya hukum syariah basically. Negara Hukum mana? syariat nggak ada yang diterapkan. Nggak diterapkan. Nggak ada yang diterapkan satupun di dunia manapun. Seandainya dulu, Even Arab. Selain dari kalau dulu Yeah. kan aturan apa yang nggak boleh punya tambang, nggak punya Yeah. apa gitu kan. Nah itu kan boundaries mencari Betul, nafkah tuh. boundaries mencari Nah, iya nafkah. tuh. Ada. Nah itu ada tuh. Ada. Selain Jadi dari nggak haram. selain gak haram, nah itu yang namanya. Jadi contoh misalnya ketika dia mencari nafkah, mencari pada bagian yang bukan bagiannya, yaitu misalnya tambang dan seterusnya, itu menjadi haram. Yang aku pahami. Nah yang berarti bukan, oke. itu termasuk haram. Jadi boundaries mencari nafkah gampang, asal nggak haram jalani. Oke. Simple. Gitu Misalnya simple. ethics. Iya. Ternyata Jadi bukan nggak melihat terlalu pada di- output base. Kalau kapitalis itu melihat pada output base. Misal contoh ya, kalau kapitalis apa yang laku dijual atau apa yang diperlukan masyarakat itu aku jual. Contoh misalnya Homer atau misalnya minuman keras, dia akan jual karena diperlukan dan diminta oleh masyarakat, ada demand-nya. Tapi kalau di dalam Islam nggak boleh, karena sesuatu itu ditentukan dari bukan demand and supply, tapi dinilai daripada ini halal atau nggak halal. Misalnya, Iya. oke, gue masih banyak nih kayak Al-Quran. Al-Quran dibungkus, dikasih nama, customize. Ya, semacam kayak di customize gitu loh. Iya, mm-mm. Itu ada aturannya juga nggak? Ada. Nama penistaan juga nggak? Enggak. Jadi selama itu kemudian tidak mengubah Al-Qur'annya, cuma sekedar kayak covernya doang ataupun pembungkusnya doang di customize secara orang, itu nggak ada masalah. Walaupun dihargai Selama mahal gitu. Iya, jadi mahal. Berarti dia ngambil mahalnya dari added value-nya kan? Added value-nya apa? Menambah kemudian jadi lebih bagus secara penampakan. Dan itu di mata Islam neither bad or good diperbolehkan aja. Diperbolehkan. Added value itu bukan good juga, bukan pahala. Bukan, itu perkara mubah. Added value itu. Mubah tuh boleh. Contoh misalnya gini ya, sebenarnya
kita semua tuh berjualan tanpa sadar. Maka orang bilang sales itu adalah skill yang harus dimiliki oleh semua orang. Kan itu kan ya. Benar. Pendakwah tuh sebenarnya seorang sales juga loh, walaupun dia nggak dapat duit kan itu kan ya. Contoh masjid-masjid itu juga sales juga sebenarnya, karena mereka berusaha untuk membuat jamaahnya datang kan semakin banyak semakin bagus, tanpa memperhatikan apapun ya, duit dan segala nggak masuk perhatian. Contoh misalnya kayak gini, tempat-tempat sebelah belum punya AC, yuk kita buat AC, added value. Benar. Tempat-tempat sebelah sound systemnya nggak standar, yuk kita standarnya Bose misalnya. Nah itu added value tuh. Jadi added value di dalam Islam mubah. Tapi ketika ditujukan untuk agama balik lagi kan, yang mubah ditujukan untuk kebaikan, jadinya dapat pahala. Sebenarnya gue agak kecewanya gini ya. Gue kira bakal ada hukuman yang berat atau sepadan untuk orang-orang yang menyalahgunakan agama walaupun di boundaries ethics. Berarti nggak ada hukumannya? Menurutku sanksi sosial itu udah sangat berat sekali sih. Contohnya misalnya ya, mohon maaf nih. Tapi kalau ini khusus aku nggak sebut nama nih, karena aku khawatir kalau sebut nama. Supaya orang dapat aja ideasnya. Lu sadar nggak sih ada banyak sekali pendakwah di Indonesia yang di-cancel oleh masyarakat? Siapa tuh contohnya? Bagus, mancing. Gua bisikin aja ya. Inisial, spill. Masih penasaran nih, coba tulis di kolom komen. Yang terakhir ya. Mancing ya. Ya, aku udah tahu sih. Pasti netizen pasti akan sudah pada tahu. Coba tulis. Yang terakhir misalnya ya Gus Miftah. Itu di cancel. Sebutin nama. Ya nggak apa-apa. Itu viral kan. Itu viral. Semua orang tahu. Tapi banyak juga yang aku yakin juga. Bulan ST itu. Iya, itu di cancel tuh. Jadi artinya apapun yang dia lakukan jadi nggak worth gitu maksudnya. Meskipun mungkin setelah itu dia akan melakukan sesuatu yang benar, tapi dia masih dalam keadaan di cancel nih oleh orang. Nah menurutku itu adalah sanksi yang lebih parah daripada sanksi hukum. Contoh misalnya gini ya. Sanksi akhiratnya nggak ada. Nah, sanksi akhirat tuh nggak lebih parah daripada sanksi sosial loh menurutku Ray. Contoh ya misalnya, contoh begini ya. Contoh, puasa wajib kan? Menurut lu nih, kalau gua sekarang nih, gua buka puasa dengan terang-terangan, gua nggak puasa nih, gua sanksi akhiratnya apa? Ya itu, pokoknya udah pahala. Apa dulu pahalanya hilang, aku dianggap dosa, dan tapi tetap aku bisa memperbaiki dengan cara apa? Kata Allah, kalau bagi orang yang berbuka puasa terang-terangan dan tidak ada sama sekali alasan yang diperbolehkan, maka dia harus mengganti satu dengan membebaskan budak. Membebaskan apa? Budak zaman dulu ada kan, bebasin budak. Kalau sekarang nggak ada, berarti harus puasa 2 bulan berturut-turut sebagai ganti 1 hari dia nggak puasa. Jadi kalau lu batal nih dan lu nggak ada alasan, di dalam Islam hukuman akhiratnya ini harus diganti dengan 2 bulan puasa berturut-turut. Kalau nggak bisa juga baru kasih makan 60 orang miskin. Jadi separah-parah. Gampang dong. Nah yang terakhir gampang, tapi lu harus 1 dan 2 dulu. Tapi ngelawatin 1, 2 dulu. Iya, tapi kalau lo nggak bisa 1 dan 2 baru yang ketiga. Nah ini ada cerita, ini mungkin out of context ya. Nanti biar kita bahas tentang hukuman dunia dan hukuman akhirat, atau hukuman akhirat dan hukuman ethics. Contoh ya, ada satu orang di zaman Nabi di bulan puasa dia batal. Tau nggak batalnya ngapain? Dia kuat nggak makan nggak minum, dia nggak kuat sama istrinya. Dia apa ya? Iya dia sama istrinya. Bukan dipukul. Bisa jadi dipukul. Aku harus ngomong masa. Iya itulah. Bisa jadi dipukul. Itu. Paham. Baru. Mereka yang bikin kalian sadar ya. Emang gak boleh kayak gitu? Gak boleh. Makan aja gak boleh. Kan menahan nafsu. Iya. Istri sendiri. Apalagi istri orang. Jadi gini, di bulan puasa tuh kita jeris mundur ke belakang. Di bulan puasa tuh kata Rasul menahan dari 2, dari keinginan mulut dan keinginan kemaluan. Jadi tetap nggak boleh walaupun halal. Ya makanan juga halal. Bakso gue beli sendiri, tapi gue nggak makan. Iya, nah setelah terus kemudian dia sama istrinya kejadian lah tuh dia lapor pada Rasulullah. Ini orang lapor pada Rasul bilang apa? Ya udah bebaskan budak. Dia bilang ya Rasulullah jangankan bebaskan budak, saya aja belum bisa apa-apa nih, nggak punya apa-apa. Ya udah puasa 2 bulan berturut-turut. Dia bilang gini, ya Rasulullah 1 bulan Ramadan yang nggak sanggup saya, mau 2 bulan berturut-turut, mau berapa kali batal nanti saya. Rasul ketawa, dalam hati kita ini orang udahlah miskin gitu kan ya, nafsuan gitu kan ya. Akhirnya Rasul bilang ya udah kasih makan ke orang-orang 60 orang. Tahu nggak dia bilang apa lagi? Kasih makan ke siapa? Ke orang-orang miskin di antara kamu.
di kampungmu. Dia bilang gini, ya Rasulullah, setahu saya nggak ada yang lebih miskin daripada saya di kampung saya. Rasul ketawa lagi, lalu Rasul bilang gini, nih ambil kurma kasih makan kepada keluargamu sama orang-orang yang nempul yang lain. Kasih sama Rasul nih. Kasih sama Rasul. Oh, baik banget. Nah artinya coba lihat ya, hukuman akhirat itu senantiasa bisa diperbaiki sebenarnya untuk dengan taubat. Tapi hukuman sosial bro, andai kan ya, gua mokel nih, buka puasa nih, gua nggak puasa dan gua video di depan umum. Ya, Ini Felicia nih viralin. lihat nih ya, ini siang-siang nih, ini semua saksi terus gua makan. Itu babi. kira-kira makan babi lagi. Wah, sama berbuka babi puasa lagi. berbuka puasa dengan babi yang kriuk nih misalnya. Kira-kira sanksi sosialnya seperti apa? Dikerumunin cewek-cewek seksi. Nah, Tambah aja terus, sama terus dosanya. itu sanksi sosialnya itu jauh lebih Iya sulit sih. untuk dikontrol daripada sanksi legal. Ya, Mungkin lu nggak? bener-bener bayangin sih what Iya. happen if it Iya. kalau Janganlah, naudzubillah min dzalik. Mungkin nggak benarnya sanksi sosial itu Ya, benarnya hukuman dari Tuhan tapi nggak tertulis di Al-Quran. pinter. Feren Maksudnya? pinter. Kadang-kadang dan, Allah dan beneran nggak tertulis. enggak tertulis. ada hadisnya. Ada hadis. Hadisnya tuh begini bunyinya. Allah itu kadang-kadang rewards manusia dari manusia yang lain dan menghukum manusia dari manusia yang lain. Hadisnya begini kata Allah. Kalau Allah mencintai seseorang, maka Allah akan membuat manusia-manusia mencintainya. Oke. Berarti dibalik kalau gitu gimana? Kalau Allah nggak suka sama seseorang, orang-orang bisa jadi nggak suka sama dia. Maka kadang-kadang kita tahu orang itu masuk surga atau tidak dalam tanda kutip dari perlakuan manusia di dunia. Maka di dalam Islam contoh misalnya, lu pernah dengar nggak? Kalau ada orang meninggal lalu kemudian dia disolatin sampai ada 40 orang ini masuk surga. Karena kata Rasulullah, Allah mengambil persaksian daripada manusia untuk diri dia. Paham nggak maksudnya? Jadi contoh misalnya kalau aku mati nih, ada 40 orang nih yang nyolatin aku, berarti itu sudah tanda-tanda aku orang baik. Karena kalau aku orangnya nggak baik, disyukurin orang aku gitu kan. Kalau cuma 35 gitu? Nah kalau misalnya 35, asal dibagi 3 soft. Dibagi 3 soft, itu ada Gimana harganya. 3 soft apa? Cuma 35 orang, yang penting ada 3 soft. 3 soft? 3 soft itu 3 baris. Oh 3 baris. Sorry, 3 baris. Jadi kalau ada orang sholat, bahasa apa? soft itu bahasa Arab. Oh, Soft. berharap kita tahu. Iya gak apa-apa. Aku sorry. Aku belum ngerti. Jadi ada 3 baris nih. Ada imam 1, 2, 3 baris. Walaupun satu baris cuma 5 orang, ada 15 tetap masuk surga. Karena sudah ada Minimal berapa? 3 orang? 3 baris intinya. 3 baris kalau di 1, 2, 3 3 kalau- orang doang? 3 orang doang nggak bisa. Tapi dibuat 3 Itu baris. bukan soft namanya. Itu satu baris. Iya, itu satu baris. Oh, iya. Ini satu soft nih, satu Oh soft. iya, tuh. make sense. Berarti minimal berapa orang? Nah, kalau misalnya satu softnya 5 orang atau 6 orang ya berarti sekitar ya 15 sampai 18 orang. Minimal oke lah. Ya oke lah, bisa kan? Duh, tapi kalau misalnya Iya. kita ngasih tau Nah, temen balik kita, lagi sebenarnya apa berarti benefitnya banyak sebagai content creator zaman sekarang. Gampang ngumpulin orang ya. Tapi tidak juga. Karena content creator itu pisau bermata ganda. Oh, Ingat itu loh. benar, banyak yang nggak suka juga. Di dalam Islam juga dikatakan semakin kamu punya Shit. sesuatu yang mencapai Allah lebih cepat, semakin juga kamu bisa jatuh di hadapan Allah. Nah, semua tuh adil ya hukum. Jadi equals. Jadi seseorang yang punya power untuk bisa membuat pada kebaikan, maka dia punya power juga untuk berbuat pada keburukan. Dan itu equals. Makanya ingat ya, di dalam Al-Quran contoh ya, ada satu cerita di mana Yesus ketika itu punya pengikut-pengikut. Dan pengikut-pengikutnya itu punya banyak permintaan. Salah satu permintaannya adalah, bisa nggak aku diberikan makanan dari langit? Jadi nggak usah masak, nggak usah apa. Tahu nggak Yesus bilang apa di dalam Al-Quran? Bisa, tapi kalau sudah ada ini aku turunkan nih makanan dari langit, dari Allah, maka kalau kamu nggak beriman setelah ini, hukuman Allah akan lebih berat. Paham nggak maksudnya? Udah dikasih proof yang lebih kuat. Kalau masih kemudian kamu nggak beriman, itu kamu lebih parah juga nanti nanggungnya. Paham. Oh iya. Nah maka kemudian sama. Sama. Ya luar Nah, biasa. ini nada. Iya. Oke. Paham nggak? Nah, Tuh, gua udah tahu nada tertentu. Gampangnya gini, kalau Raymond adalah influencer, maka dia ketika berbuat sesuatu, contoh misalnya, kemarin aku lihat banyak sekali orang, Raymond sholat. Ketika orang kemudian mengetahui Raymond sholat dan dia terinspirasi untuk sholat, maka Raymond langsung dapat pahalanya. Tapi begitu Raymond berbuat buruk nih, yang ikut ada 40 juga nih, kebayang jadi apa? Gue tahu gue ada ide bagus banget buat bisnis. Gimana? Tapi nggak tahu ini etis atau enggak. Ya, How to Win Friends and Influence People itu buku yang ngubah hidup Dale gua. Carnegie. Dia kan ada digital version kan. Ya, Kayaknya butuh Islam digital version deh. bagus. Itu yang kita pikirin sekarang. Kenapa? Karena zaman sekarang kita nggak bisa win cuma dengan dalam tanda kutip ya Islam versi biasa. Bukan Islam versi biasa sih, tapi ajaran Islam yang kayak biasa. Soalnya Aku pernah banyak ajaran hadis gitu yang perlu elaborate. di-elaborate Ya. gitu. Ya. Di-elaborate Ya. karena kita tinggal di zaman yang
20 tahun terakhir tuh beda banget Ya. dibanding ratusan tahun, Ya. ribuan tahun gitu. Dan itu kita lagi mau bikin kalau lu mau ikut nanti. Jadi yuk ngaji lagi bikin. Jadi kita tuh mikir gini, sampai aku mati, aku nggak akan pernah untuk bisa menjangkau seluruh orang muslim di Indonesia, yet di dunia, gitu kan ya. Artinya gini, setiap kali aku ngisi, tau nggak, ada 1.000 Kenapa orang nggak bisa? datang. Menurut gue bisa. Sulit banget kalau cuma Sulit, normal. Tapi menurut gue Contohnya bisa. aku datang ke maksudnya iya, kalau nggak ada physically. digital. Ya, harus di upgrade. Jadi setiap kali aku datang 1.000 orang, siapa di sini yang perlu pertama kali ketemu aku? Semua orang 80% jawab. Angkat tangan. Datang lagi, siapa baru ketemu aku? Jawab lagi. 10 tahun aku kesana lagi, 80% lagi jawab yang sama. Kita kayak menggarami lautan. Benar. Nggak ngaruh, tapi harus ada upscaling. Nah, kalau dengan caraku yang sekarang, ini nggak bisa upscaling. Nah, kalau mau untuk upscale, kita harus lewat digital. Benar. Tapi lebih ke pedomannya sih. Lebih ke kayak gini. Aduh susah ya, Islam tuh nggak ada kayak modernisasi pemahaman. Misalnya Al-Quran, hadis nih. Iya. Sama. Tapi ini ada layer digital. Oh, maksudnya kalau dia ngomong ini, kalau di digital, this is how you bertingkah di sosial media. Ada. Cara apa? Ada. Di dalam Islam dulu ulama-ulama udah bikin. Cuma kita nggak nerusin. Akhirnya kita cuma stuck pada pemahaman mereka di masa lalu. Padahal Islam tuh harusnya di masa sekarang. Kapan ulama bikin itu? Golden Ages Islam tahun 1000-an. Pasti udah lama banget. Kenapa nggak dilanjutin? Kenapa nggak ada yang bisa lanjutin? Nah itu dia. Karena mungkin ada banyak ya problematika dalam agama sendiri. Misalnya contoh mereka merasa, oh janganlah. Contoh kayak sekarang, lu pernah ketemu nggak dengan orang? Jangan buka Al-Quran. Jangan belajar langsung dari Al-Quran. Nanti lu jadi gila lo kalau lu belajar agama kayak gitu-gitu. Orang takut untuk elaborasi Al-Quran. Ya. Padahal harusnya kan dia baca, dia elaborasi kan gitu kan ya. Nah sekarang orang udah takut gitu maksudnya. Kayak agama tuh sakral banget gitu maksudnya. Kalau lu salah pegang Al-Quran nanti lu jadi kodok misalnya kayak gitu-gitu. Nah pemahaman-pemahaman kayak gini yang harusnya nggak ada di dalam agama. Karena agama tuh harusnya membantu kehidupanmu kan gitu maksudnya. Iya. Dan kita mau bikin itu Rey. Jadi contoh misalnya ya, contoh kayak gini ya. Kita bahas tentang akidah. Kalau orang-orang bahas tentang akidah di sekolah-sekolah itu sampai cuma dalam pembahasan aja. Prakteknya nggak ada sama sekali. Tapi kita kasih tahu prakteknya tuh kayak begini. Ini how to relate with your religion, with your life. Dan summary-nya itu nggak apa-apa, nggak apa-apa dijual. Nggak ada masalah. Bikin apa buku atau bikin apa? Nggak ada masalah. Enaknya dulu. Nggak ngelangkahin tanda kutip namanya apa? Ulama nggak ngelangkahin nggak itu? Kalau kita bikin oke, maksudnya begini karena era digital. Apresiasi terhadap orang yang ngajarin agama di dalam Islam tuh paling tinggi. Maka kata Rasulullah, sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Berarti dulu ketika ulama-ulama zaman dulu yang paling besar gajinya adalah yang ngajarin Quran. Itu apresiasi Islam terhadap agama. Cuma masalahnya karena dulu agama tuh diambil sampai level pemerintahan, jadi bisa enak untuk diatur. Benar. Contoh misalnya kayak gini, zaman dulu saking orang tuh tertariknya pada ilmu, kenapa bisa begitu? Salah satu insentifnya adalah pemerintah. Pemerintah bilang, kalau lu bisa buat satu buku yang groundbreaking nih dan cutting edge di dalam agama Islam nih, maka buku lu ditimbang langsung dan langsung dihargai emas seberat itu. Enak kan? Enak kan? Enak. Kalau lu punya buku zaman dulu bukan kertas HVS dong, perkamen dong. Iya Gitu kan ya, tebel-tebel kan ya. Lu timbang 50 kilo. 50 kilo. Itu buku atau bom atom gitu kan ya. Ya lu timbang sekilo, kan lumayan, Rey. Lu bisa pakai untuk penelitian lagi, lu bisa pakai untuk buat sekolah dan segala macam gitu. Di Turki dulu ketika tercatat kalau nggak salah ya, satu orang pengajar Al-Quran itu ada profesor, ada asistennya. Satu orang profesor digaji kalau nggak salah sekitar 7 dinar per hari. 7 dinar per hari, bro. 1 dinar 4,25 gram emas. Nah ini 7 dinar per hari. Sementara asistennya dapat 4 dinar per hari. Kan lumayan. Nah itu tau gak nilai-nilai kayak harusnya memang pengajar atau edukator tuh dibayar semestinya kayak gitu. Iya. Oke, kalau misalnya tadi yang diomongin Raymond jualan buku, tapi isinya tentang agama. Iya. Misalnya aku buat buku nih. Iya. Ya, contohnya Ustadz Felix deh. Ya, buat buku Islamisme itu ya. Terus aku mau jadi reseller. Iya. Aku jual bukunya nggak bisa lebih mahal ya? Ya, boleh lebih mahal. Lebih mahal. Boleh. Lo boleh dong. Boleh, nggak ada masalah. Pertama boleh minta diskon. Kalau itu bisa jual lebih mahal, terserah lo. Aku jual 500.000 satu buku. Nah, batasan apa ya? Batasan. Nah itu tadi etikanya. bahas. Itu belum. Etika semua. Selama ada yang beli. Oh,
Ada yang beli dan nggak merasa dirugikan. Iya, betul. Kalau beli dan merasa dirugikan. Nah, itu baru. Scam nih, Berarti bukan marketnya dia dong. Iya, contoh kayak gini nih lu misalnya. Lu bisa ngomong kayak gitu. Ya berarti bukan marketnya gua dan lain-lain. Tapi kan lu sadar betul, lu jualannya misalnya kayak, oh ini edisi yang pernah dipegang sama Ustadz Felix langsung apa makanya harganya 500.000. Ada tanda tangannya Ustadz Felix nih sama lipstiknya Ustadz Felix di situ nempel. Terus dia beli karena dia ngerasa worth it kan. Oke, eksklusif nih. Tapi pas datang ternyata nggak ada. Ya nggak boleh. Ya data tetap ada, cuma misal tantangannya nggak kelihatan. Ya, contoh kayak gini Feren. Iya kecewa. Tapi kan kita nggak bisa menyenangkan semua orang, Ustadz. Iya betul. Nah aku kasih contoh. Ya. Udah mulai ini ya. Dia udah mulai terinspirasi sama Kania dia. Oh iya. Oke, aku kasih contoh ya. Gak bisa nyenengin semua orang. Aku pernah jual bukuku yang harga bandrolnya sekitar 70.000, aku jual 500.000. Aku jual 5 juta pernah. Oke, terus? Nih, coba lihat ya. Ini ethics atau enggak? Ternyata semua orang bilang ethics, tapi aku cerita. Aku bilang gini, teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan melakukan penggalangan dana buat Palestina. Cuma aku nggak punya apa-apa nih. Aku cuma punya buku. Buku ini karena aku jual di momen ini, aku mau galang untuk dana Palestina. Siapa yang mau beli buku ini 5 juta? Gak ada kan awalnya kan ya. Terus ya udah buku ini siapa yang mau beli 1 juta? Aku. Ya udah, siapa yang mau lebih? Ujungnya jadi 5 juta. Akhirnya buku ini ku jual dengan harga 5 juta. Tapi semua orang tahu itu harganya awalnya cuma 70.000 dan mereka bisa dapetin di mana-mana dengan harga 70.000. Tapi karena hari ini aku yang jual untuk kemudian penggalangan dana untuk Palestina, maka di situ kalau kita bedah kemudian secara bisnis ada wajahku di situ. Berarti mereka jual karena wajahku, dan yang kedua karena ada sesuatu yang kita cari bareng-bareng, yaitu adalah donasi kepada orang-orang di Palestina. Nah, itu contohnya tuh. Oh, itu ethics.